Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam kepada teman-teman semua. Hari ini saya akan memberikan penjelasan singkat terkait dengan materi TOEFL, yaitu Object of Preposition, Appositive, dan juga Present Participle. Oke, untuk topik pembahasan yang pertama adalah Object of Preposition. Di mana untuk object of preposition ini itu bukan merupakan suatu subjek meskipun letaknya ada di awal kalimat. Kemudian untuk preposition itu kira-kira apa aja sih yang dimaksud dengan preposition? Preposition itu contohnya adalah in, at, of, to, by, behind, on, dan masih banyak lagi. Nah, untuk tabel of preposition adalah sebagai berikut. Nah, di mana ada bermacam-macam preposition yang dapat digunakan. Preposition itu sendiri hanya akan membawa satu noun. Noun ini apa sih? Noun itu adalah kata benda. Jadi, preposition sendiri itu seringkali menjadi pengecoh dan dianggap menjadi suatu subjek. Mengapa demikian? Karena preposition sendiri itu bisa juga berada pada posisi di awal kalimat, dan kebanyakan pembaca mengira bahwasannya posisi yang berada di awal kalimat itu pastinya diawali dengan suatu subjek seperti itu. Padahal tidak semuanya yang berada di awal kalimat itu merupakan suatu subjek. Nah, jika di awal kalimat itu terdapat preposition yang kemudian diikuti oleh noun, maka itu bukan merupakan subjek, tetapi merupakan object of preposition. Seperti itu. Oke, kemudian dari kembali, di mana kita bisa melihat contohnya dari yang pertama, yaitu after his exams, Tom will take a trip by a boat. Nah, di mana after ini merupakan preposition. Kemudian by ini juga merupakan preposition. Bisa kita lihat pada tabel of preposition, yaitu ada after dan juga ada by yang merupakan preposition. Oke, nah karena merupakan preposition, maka selanjutnya ini his exam itu merupakan noun-nya, dan boat ini juga merupakan noun. Jadi yang berada di awal kalimat ini, yaitu after his exam, ini bukan merupakan subjek, tetapi merupakan object of preposition. Kemudian subjeknya yang mana? Di mana subjeknya itu adalah yang Tom ini. Jadi Tom itu merupakan subjeknya, seperti itu. Nah, jadi yang Tom ini merupakan subjek, terus yang ini adalah object of preposition. Kemudian will take ini itu merupakan verb. Verb itu apa? Verb itu merupakan kata kerja, seperti itu. Kemudian a trip ini merupakan objeknya. Jadi dalam kalimat di soal tes TOEFL, minimal itu yang harus ada adalah subjek dan juga verb, seperti itu. Jadi sebaiknya sebelum kita memilih jawaban, kita menganalisis terlebih dahulu untuk bentuk kalimatnya, apakah sudah lengkap terdiri dari subjek dan juga terdiri dari verb, ataukah masih ada yang belum lengkap, belum ada subjeknya kah, atau belum ada verbnya kah. Nah, jika salah satu ini belum ada, maka kita memilih jawaban yang untuk melengkapi salah satu yang belum ada tersebut. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu object of preposition. Masih tetap dalam pembahasan object of preposition.
Di mana untuk object of preposition ini sendiri ada with his friend. Soal selanjutnya, with his friend titik-titik found the movie theater. Nah, di mana with ini itu merupakan preposition. Oke, kemudian untuk his friend ini merupakan noun. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasannya with his friend ini itu bukan merupakan suatu subjek, tetapi merupakan objek of preposition. Oke, nah jadi bukan merupakan subjek, tapi merupakan objek of preposition. Kemudian yang selanjutnya kita analisis kembali ada found. Found ini merupakan bentuk verb kedua dari find, yang artinya menemukan. Jadi ini merupakan verbnya. Oke, terus kalau untuk yang ini, the movie theater, ini merupakan objeknya. Nah, jadi untuk kalimat di past tense itu minimal harus ada subjek dan harus ada verbnya. Coba kita lihat dalam kalimat ini. Yang belum ada itu bagian apanya? Verbnya sudah ada. Objeknya juga sudah ada. Kemudian subjeknya apakah sudah ada atau belum? Jika belum, maka kita dapat memilih jawaban yang berupa subjek seperti itu. Nah, di sini subjeknya belum ada, maka kita bisa langsung mengeliminasi jawaban yang kurang tepat seperti itu. Nah, di mana untuk has itu merupakan apa kira-kira? Subjekkah atau merupakan verbkah? Oke, jadi kalau seumpama has ini tuh merupakan verb, he ini tuh merupakan subjek, later dan when ini tuh keterangan seperti itu. Oke, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Antara A, B, C, atau D? Oke, jawaban yang tepat adalah yang B, seperti itu. Yang he. Kenapa? Karena dalam kalimat ini belum ada subjeknya. Yang sudah ada adalah verbnya saja, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pembahasan ke summary dari object of preposition seperti itu. Nah, summary-nya adalah sebagai berikut, di mana a preposition is followed by a noun, pronoun, gerund, and noun clause that is called an object of the preposition. Jadi preposition itu diikuti oleh yang namanya noun, kemudian dapat diikuti lagi oleh yang namanya pronoun, dan dapat diikuti lagi oleh gerund ataupun noun clause seperti itu. Dan ini yang disebut dengan nama object of preposition seperti itu. Nah, dalam suatu kalimat object of preposition itu bukanlah suatu subjek. Jadi harap dipahami bahwasanya object of preposition itu tidak sama dengan subjek seperti itu. Kenapa? Karena preposition yang diikuti sama noun itu akan menjadi suatu objek, jadi bukan subjek, jadi tidak sama. Nah, itulah pembahasan pertama terkait dengan object of preposition seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan mencoba membahas mengenai apositif seperti itu. Nah, untuk soal-soal apositif ini itu biasanya sering kali dijumpai pada soal-soal seperti halnya tes rekrutmen BUMN, kemudian tes STAN, dan juga tes-tes lainnya seperti itu. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan apositif? Apositif itu merupakan penjelas dari suatu subjek seperti itu. Nah, kita langsung ke contohnya saja, di mana di sini contohnya adalah Sally, the best student in the class, got an A on the exam seperti itu. Di mana Sally ini itu merupakan subjek seperti itu.
Kemudian verbnya yang mana kira-kira? Verbnya adalah yang got, seperti itu. Kemudian untuk objeknya ini adalah yang an A on the exam, seperti itu. Nah, kemudian kalimat ini kira-kira kalimat yang sudah lengkap dan sempurna apakah belum? Ya, jadi kalimat ini merupakan kalimat yang sudah lengkap, bisa dikatakan lengkap. Kenapa? Karena sudah terdapat subjek dan juga sudah terdapat verb minimal, seperti itu. Nah, maka dari itu, the best student in the class ini merupakan apositif. Jadi, apositif itu merupakan penjelasan dari suatu subjek. Jadi, Sally itu siapa? Sally itu merupakan murid terbaik di kelasnya. Kenapa kok disebut murid terbaik? Karena memperoleh nilai A pada ujian, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di mana tadi contoh soal yang kedua adalah sebagai berikut. Titik-titik George is attending the lecture. Jadi George itu sedang menghadiri suatu kuliah. Nah, di mana kita analisis terlebih dahulu pastinya. George ini itu merupakan apa? George ini merupakan subjek. Is attending itu merupakan apa? Merupakan verb. Kemudian the lecture ini itu merupakan objek. Jadi kalimat ini merupakan kalimat yang sudah lengkap dan sudah sempurna ya, karena sudah terdiri dari subjek dan sudah terdiri dari verb, bahkan ada tambahan objeknya juga, seperti itu. Nah, oleh karena itu, dalam memilih jawaban, kita tidak boleh memilih subjek kembali atau verb kembali. Jadi, tidak boleh ada subjek atau verb yang double dalam satu kalimat yang sama, kecuali kita menambahkan ataupun menggunakan namanya kata hubung atau conjunction, seperti itu. Nah, di mana kita coba memilih jawaban yang tepat, kira-kira yang mana? Jawaban yang tepat kira-kira adalah yang ini. Jawaban yang tepatnya itu adalah my friend. Kenapa kok my friend? Karena dia menjelaskan subjeknya. Temanku siapa? Yaitu George. Nah, sedang menghadiri kuliah, seperti itu. Nah, untuk pilihan jawaban yang lain itu masih kurang tepat, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh yang kedua. Contoh soal yang selanjutnya adalah sebagai berikut. Nah, ada Sarah. Sarah ini tuh merupakan subjek. Mrs. ini merupakan verb. Her basketball shoes ini merupakan objek. Kalimat ini sudah lengkap, ada subjek, ada verbnya minimal. Bahkan di sini ada ketambahan objek. Nah, maka dari itu kita diharapkan untuk memilih jawaban yang tidak rangkap subjek nantinya dan juga tidak menyebabkan rangkap verb. Seperti itu. Coba kita analisis satu persatu. Nah, kemudian untuk yang A. Yang A ini an excellent basketball player. Apakah di sini itu ada subjeknya ataukah adakah verbnya yang bisa membuat ini itu rangkap atau double? Nah, jawaban yang tepat itu memang yang A, karena di sini tidak ada verbnya dan ini an excellent basketball player itu bukan merupakan suatu subjek, seperti itu. Nah, kemudian kita coba analisis terlebih dahulu yang B. Yang B di sini an excellent basketball player is. Nah, is ini itu merupakan suatu verb, seperti itu. Nah, oleh karena itu jawaban yang B ini kurang tepat. Karena kita tidak boleh memilih verb lagi. Karena di kalimat sebelumnya sudah ada verbnya, seperti itu. Kemudian yang C, coba kita lihat. Yang C ini juga kurang tepat karena di sini ada verbnya, yaitu to be. Nah, kalau sama kita masukkan ke sini, verbnya akan double. Dalam satu kalimat, kita tidak boleh ada verb yang double atau subjek yang double kecuali kita menggunakan namanya kata hubung atau conjunction. Kemudian untuk yang D juga sama, di sini ada play, verb.
Nah, kita tidak boleh memilih jawaban yang B karena nanti verb-nya itu akan double seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah topik summary. Summary dari apositif seperti itu. Oke. Jadi summary dari apositif adalah an apositive is a noun that comes before or after another noun and is generally set off from the noun with commas. Jadi apositif itu merupakan kata benda atau noun yang hadir bisa sebelum atau setelah kata benda lainnya dan biasanya ditandai atau dipisahkan dengan suatu tanda koma seperti itu. Nah, di mana apositif ini bukan merupakan suatu subjek sama halnya seperti object of preposition. Nah, strukturnya bagaimana? Strukturnya itu ada dua yang perlu diingat, yaitu yang pertama adalah subjek, apositif, verb seperti itu. Subjeknya adalah Tom, apositifnya itu adalah a really good mechanic seperti itu. Verbnya adalah is fixing the car, ini merupakan objek seperti itu. Jadi kalau seumpama subjeknya di depan kita kasih tanda koma, diikuti apositif juga ditambahi tanda koma lagi. Jadi Tom yang bagaimana? Tom siapa sih gitu? Tom yang itu loh, mekanik terbaik seperti itu. Dia bisa membenarkan suatu mobil seperti itu. Nah, kemudian jadi apositif ini merupakan penjelas dari suatu subjek. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah struktur yang kedua, apositifnya. Jika diletakkan di depan itu bagaimana jadinya? Nah, jika diletakkan di depan, apositif diberi tanda koma, terus diikuti sama namanya subjek, dan kemudian diikuti namanya verb seperti itu. Nah, subjeknya di sini tidak perlu dikasih tanda koma seperti itu. Jadi cukup apositif yang di awal saja yang diberi tanda koma. Contohnya, a really good mechanic, Tom is fixing the car. Ini hampir sama, cuman posisinya apositif saja yang berbeda seperti itu. Nah, jadi dua struktur apositif ini yang perlu diingat dan dipahami. Untuk topik pembahasan yang terakhir, saya akan mencoba membahas mengenai present participle. Jadi untuk present participle itu merupakan bentuk ing dari verb seperti itu atau kata kerja. Nah, untuk present participle ini bisa nanti jadi yang disebut dengan verb, bisa juga nanti jadi disebut adjective. Gimana sih yang disebut dengan verb, gimana yang disebut dengan adjective? Nah, untuk yang disebut dengan verb, apabila diawali dengan to be, seperti itu. To be itu apa aja sih kira-kira? Nah, to be itu ada to be yang bentuknya present. Nah, to be present itu adalah is, am, dan juga are. Oke, kemudian untuk to be yang past itu ada was dan juga were. Kemudian ada juga to be yang biasanya digunakan untuk modal. Nah, modal itu contohnya kayak can, kemudian could, kemudian must, kemudian will, would, shall, should, seperti itu. Dan ada to be been. Nah, been ini biasanya itu digunakan untuk perfect tense seperti itu. Perfect tense itu contohnya yang menggunakan have, has, kemudian had seperti itu. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk dari to be. Nah, jadi jika to be kemudian diikuti sama verb ing, nah maka menjadi verb seperti itu. Tetapi jika dia berupa verb ing saja,
tanpa adanya to be di depannya, maka akan dikelompokkan atau menjadi suatu adjektif. Adjektif adalah kata sifat. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Contohnya adalah the child playing in the yard is my son. Nah, jadi the child ini merupakan subjek. Kemudian playing. Playing ini apakah merupakan verb ataukah merupakan adjektif kira-kira? Oke, jadi kalau playing ini merupakan adjektif. Kenapa? Karena sebelumnya apakah ada to be? Sebelumnya tidak ada to be, jadi merupakan adjektif. Nah, kemudian verbnya yang mana kira-kira? Karena kan suatu kalimat harus ada minimal adalah subjek dan juga harus ada minimal satu verb. Verbnya adalah yang is. Ini merupakan verbnya. My son ini merupakan objeknya. Nah, oke. Jadi dari sini jawaban yang kira-kira tepat yang mana? Jawaban yang kira-kira tepat adalah yang A. Kenapa kok yang A? Karena yang B, is, ini merupakan verb, I merupakan subjek, was merupakan verb, seperti itu. Jadi kita tidak boleh memilih subjek lagi karena nanti double subjek. Kita tidak boleh memilih verb lagi kan nanti double verb, seperti itu. Maka kita harus memilih yang A. Oke. Nah, yang terakhir bisa disimpulkan terkait dengan present participle. Jadi, present participle itu merupakan bentuk ing dari suatu verb atau kata kerja, dan present participle itu dapat dibagi menjadi verb dan juga adjektif. Nah, dikatakan verb atau disebut verb jika diawali dengan to be dan diikuti sama verb in. Ini disebut dengan Ini disebut dengan verb. Ini menjadi verb nantinya. Oke. Kalau untuk bentuk yang kedua, bentuk yang kedua ini di awalnya kan tidak ada to be. Nah, jadi ini akan menjadi yang namanya adjektif. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Jika menyukai video saya ini bisa like dan juga bisa komen di bawah. Untuk selanjutnya bisa mendukung saya bisa membuat video-video selanjutnya. Terima kasih.